Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita melihat Ulangan pasal yang ke-8. Tadi pagi kita sudah bahas ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan bahas sekarang ayat yang ke-11 mulai. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita berhenti sampai sini dulu. Bahwa ini adalah pesan-pesan Musa menjelang dia itu akan mengalami kematian. Jadi seluruh firman Tuhan yang dia dapatkan, dia ulangi, dia sampaikan lagi kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel yang dipimpinnya. Sehingga kita mengetahui bahwa ini adalah hal yang penting. Ya, kalau seseorang mau meninggal kan biasanya itu dikumpulkan keluarganya, ya, dan kemudian mulai berpesan. Nah, biasanya seluruh keluarga yang mendengar pesan itu akan mentaati pesan-pesan tersebut. Demikian pula ayat-ayat yang kita baca ini adalah pesan-pesan dari Musa, di mana dia mengulangi lagi setiap firman ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Berarti ini adalah hal yang penting. Nah, ayat yang ke-11 di sini dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kita itu akan mudah melupakan Tuhan dan melupakan perintah-perintah Tuhan ketika keadaan kita sudah nyaman. Ya. Di sini dikatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, dan seterusnya. Itu semua bercerita tentang keadaan kita yang semakin baik. Dalam keadaan seperti itu, hati-hati jangan sampai melupakan Tuhan. Jangan sampai melupakan perintah-perintahnya atau firman-Nya. Ya. Bahwa kita itu mudah sekali melupakan Tuhan. Coba kalau Anda bandingkan keadaan kita ketika masih kekurangan, ketika ada masalah, bandingkan dengan ketika sudah semua masalah selesai, keadaan kita menjadi sangat baik, kita diberkati luar biasa.
bandingkan cara ibadah kita, apakah tetap sama? Ya. Apakah tetap sama? Atau kita sudah mengurangi waktu-waktu ibadah, waktu-waktu persekutuan kita dengan Tuhan, atau bahkan lebih parahnya adalah sudah lama sekali kita tidak meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Ya. Sudah lama sekali kita tidak meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Artinya hati kita ini sudah keras. Ya. Karena ketika kita awal-awal ingat perjalanan iman kita ketika kita masih mengasihi Tuhan luar biasa. Sedikit-sedikit ingat karya Tuhan. Sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit merasakan hadirat Tuhan, nangis. Ya. Pertanyaannya, apakah itu masih ada dalam kehidupan kita? Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menangis karena mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan, hadirat Tuhan? Kapan? Kalau sudah begitu lama, itu tidak kita alami lagi. Saya mau katakan, sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Sebenarnya hati kita sudah keras. Ya, sudah keras. Oleh karena itu, kembali kepada firman ini, biarlah firman ini menegur kita dan mengubahkan kita. Bahkan di sini ditekankan bukan hanya sekedar dikatakan jangan engkau melupakan Tuhan. Tetapi di sini kata hati-hati. Ya. Berarti ini kan rawan untuk melupakan Tuhan. Mudah untuk melupakan Tuhan. Sehingga dikatakan hati-hati. Ya. Ingat kalau kita ada di jalan raya kemudian ada tanda seru kan. Artinya di sana sering terjadi kecelakaan, hati-hati. Ya. Di sini hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Berarti mudah untuk melupakan Tuhan dan sudah banyak orang yang mengalami hal ini. Ya, diberkati Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan dan melupakan Tuhan. Dan ini terulang terus Luz dalam sejarah Israel. Kalau Anda perhatikan kitab Hakim-Hakim, ya, selalu di sana dikatakan ketika bangsa Israel menderita, dijajah, ya, kekurangan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan kemudian mengangkat mereka. Dan bangsa Israel melupakan Tuhan, bangsa Israel menyembah Allah yang lain, kemudian penderitaan kembali datang, bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka kembali, memulihkan mereka, bangsa Israel melupakan Tuhan dan menyembah Allah lain, dan terus seperti itu. Terus seperti itu. Kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim, itu akan terus seperti itu. Ya. Dan di sini diingatkan hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Enggak, saya tidak melupakan Tuhan. Tapi perintah-perintah Tuhan kita lupakan, itu sama aja dengan melupakan Tuhan. Jangan membiasakan diri dengan meninggalkan waktu-waktu ibadah. Bukankah itu perintah Tuhan? Enggak Pak, Allahku tetap. Bapak Tuhanku Yesus. Iya. Tapi masihkah gairah kita beribadah itu sama seperti dulu? Masihkah kita berkomitmen untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Berdoa 1 jam sehari, memberikan perpuluhan, ketika disakiti mengampuni, tidak menyimpan dalam hati, tidak kepahitan. Ya. Masihkah itu?
Jadi hati-hati, di sini dikatakan hati-hatilah. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ya. Nah, bukankah rancangan Tuhan bagi kita itu sangat baik? Di sini dikatakan, ingat perjalanan bangsa Israel dari budak, mereka dikeluarkan dari Mesir, dan kemudian mereka melalui perjalanan di padang gurun dalam penyertaan Tuhan, sampai akhirnya ini rancangan Tuhan. Kamu akan makan dan kenyang. Dari budak, sekarang mengalami makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah, bukan sekedar rumah, di sini dikatakan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ya, serta mendiaminya. Ini rancangan Tuhan. Bahwa ketika kita tidak melupakan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin langkah-langkah iman kita sampai kita menikmati janji Tuhan. Tadi pagi kita sudah bahas, dibawa masuk ke tanah yang subur, yang nanam apa saja itu berhasil. Bahkan di dalam tanahnya ada besi, ada bahan-bahan tambang yang akan memperkaya. Ya kan? Setiap negara yang mempunyai sumber bahan tambang, mau nikel, mau batu bara, mau apa, itu negara itu akan kaya. Apalagi minyak kan, negara itu akan kaya. Ya. Dan bangsa Israel diberkati dengan tanah yang seperti itu. Ya. Di sini dijelaskan lagi, diulang lagi pernyataan di ayat-ayat di atasnya, ya, ayat yang ke-7, 8 dan 9. Sekarang diulang lagi. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, ya, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Ya. Saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan, seorang pengusaha, dia katakan begini, rumah itu adalah anugerah. Karena kalau berdasarkan kerja keras kita, coba bayangkan. Antara kenaikan gaji kita dengan kenaikan harga tanah, harga rumah. Lebih cepat naiknya harga rumah, ya kan? Sehingga kalau kita itu punya rumah, sadarilah bahwa engkau mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ya. Jangan menyepelekan, engkau tidak ngontrak rumah. Itu berkat luar biasa loh. Ya. Jangan menyepelekan. Pertanyaannya, sekarang jemaat yang sudah tinggal di rumah, mau besar mau kecil tapi rumah sendiri, sudahkah engkau menganggap bahwa itu adalah berkat Tuhan yang istimewa? Atau kita hanya segini, masih jauh dibandingkan orang lain. Banyak orang yang punya sikap seperti itu. Padahal Tuhan itu selalu mengatakan, anugerahku cukup bagimu. Cukup anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan kepada satu orang dan orang yang lain, itu kalau menurut penilaian kita manusia berbeda. Ada yang dapat anugerah kecil, ada yang mendapat anugerah lebih besar. Tetapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Memang cukup untuk masing-masing kita. Ya. Oleh karena itu belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Bukan saja makan dan kenyang, punya rumah, mendiami rumah itu. Bahkan dikatakan begini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak. Nah, lembu, sapi bertambah banyak. Dan emas serta perakmu
bertambah banyak. Lihat di sini. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Rancangan Tuhan adalah memberikan pertambahan loh kepada kita. Banyak dari kita sukar untuk mempercayai janji Tuhan ini sehingga janji Tuhan ini tidak digenapi. Seseorang sampai bertanya lagi ketika mendengar khotbah saya. Sungguh-sungguhkah Pak Yusa, kapan itu Pak Yusa itu dapat honor 20.000? Dan itu bertahun-tahun loh 20.000. Saya kan tidak perlu ngasih pengumuman kan kepada jemaat kan. Ya. Setelah itu dengan anak 2 bertahun-tahun lagi. Honornya naik 75.000 berdua. Kalau dulu 20.000 saya, 20.000 istri saya waktu pengerja. Tetapi setelah punya anak, honornya naik 75.000. Dan sekarang bertambah. Bukankah itu patut disyukuri? Mungkin orang mengatakan, "Alah Pak Yusa, masih banyak kok orang pendeta yang jauh lebih kaya dari Pak Yusa." Oh, tidak masalah. Tetapi bagi saya yang sudah tahu dari 20.000 ke 75.000 ke ratusan ribu, sekarang sampai puluhan juta, kenapa tidak mau bersyukur? Walaupun masih jauh banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya mungkin menurut pandangan kita jauh lebih diberkati daripada saya. Tetapi itu tidak menjadi ukuran bagi saya. Yang saya ingat dari 20.000, 75.000 naik dan naik. Mengalami pertambahan. Itu saja sudah patut disyukuri. Nah, inilah rencana Tuhan bagi kita semua. Seharusnya bahkan ayat-ayat ini, firman ini kita pegang, kita bacakan ketika kita mungkin mau berangkat bekerja atau ada di tempat kerja. Diucapkan firman ini bahwa Tuhan akan memberikan pertambahan kepada kita. Ingat bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Beberapa kali saya sudah berkata, pembicaraan saya dengan Bapak Mutu. Kenapa orang itu mengalami kekurangan dan semakin orang yang miskin, semakin miskin? Karena orang miskin sering kali berkata, aku tidak punya uang. Dan ketika kita berkata tidak punya uang, Alkitab katakan, Yesus katakan, bagi orang yang tidak punya, maka semua yang ada padanya itu akan diambil. Dan kita mengatakan, aku tidak punya. Sehingga sisa-sisa yang ada pada kita, itu akan diambil sekalian. Oleh karena itu, ketika kita, bahkan saya mau tekankan kekurangan, lebih baik mengucapkan firman Tuhan, janji firman Tuhan, karena itu pasti akan terjadi. Ya. Ketika engkau makan sampai kenyang, engkau tinggal di dalam rumah-rumahmu, dan usahamu mengalami pertambahan, emas perhiasanmu mengalami pertambahan, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dikatakan, kecuali istri, ya kan? Kecuali istri. Sekarang orang-orang tanpa malu memproklamirkan tentang poligami. Kok tidak malu ya? Kenapa tidak malu? Karena memang sudah tidak punya malu. Ya. Tetapi selain istri, di sini janji Tuhan, engkau akan mengalami pertambahan, bertambah banyak.
Anda bisa ucapkan kepada usahamu bahwa engkau tidak akan tetap seperti ini. Tokoku tidak akan tetap seperti ini. Engkau akan mengalami pertambahan. Dan ingat, ini berbicara tentang firman Tuhan, janji firman Tuhan yang tidak akan dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Ya. Ketika engkau mengalami itu semua, di sini dikatakan tadi jangan sampai melupakan Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan jangan engkau tinggi hati. Ya. Ketika bertambah kaya, jangan tinggi hati. Enggak Pak, enggak mungkin tinggi hati. Jangan. Orang miskin aja itu bisa sombong, apalagi Anda tambah kaya. Pernah mendengar orang berkata, tekan kok tak andi, macam jong. Walaupun saya miskin, kamu jangan merendahkan saya. Nah, artinya itu kan sombong kan? Miskin aja bisa sombong, apalagi kalau Anda bertambah kaya. Ya. Jadi di sini kembali firman Tuhan mengingatkan, jangan engkau tinggi hati. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan bahwa untuk menjadi rendah hati itu tidak ada sekolahnya. Orang tidak akan menyadari bahwa dirinya rendah hati, orang tidak akan menyadari bahwa dia itu tinggi hati. Ya. Bahkan orang tinggi hati itu hanya orang lain yang bisa merasakan, diri sendiri tidak bisa. Ya. Kita menganggap wajar. Tapi orang lain yang ada di dekat kita tahu bahwa kita tinggi hati. Ya. Nah, saya pernah mengajarkan begini, bagaimana supaya kita tetap bisa rendah hati. Ketika saya berhadapan dengan pendeta yang jauh lebih terkenal, lebih diurapi, maka saya ketika di hadapannya akan diam dan saya menjadi pendengar. Dengan sikap seorang murid, tunduk dia orang yang lebih diurapi. Ketika seorang pengusaha mungkin berhadapan dengan konglomerat, coba lihat sikapnya bagaimana. Iya Pak, bagaimana caranya Pak? Iya Pak, kan seperti itu. Ketika kita mau tetap rendah hati yang benar di hadapan Tuhan. Biasakan setiap hari, setiap waktu kita masuk menghadap kepada Tuhan yang maha kuasa, maha kaya, maha dahsyat, apapun itu sebutkan itu, dia adalah maha. Sehingga bayangkan ketika kita selalu berhadapan dengan pribadi yang maha ini, maka kita akan otomatis merendahkan diri. Dan kalau ini setiap waktu, setiap hari kita merendahkan diri di hadapan pribadi yang maha ini, maka itu akan menjadi kebiasaan karakter kita. Dibawa kemanapun, sikap itu akan dipancarkan, yaitu kerendahan hati. Tetapi ingat, ketika kita melupakan Tuhan, mengurangi waktu-waktu dengan Tuhan, maka kebiasaan rendah hati ini mulai berkurang. Ya. Jadi hati-hati di sini sehingga di sini dikatakan jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Bagaimana kalau misalnya WL yang merasa tidak mampu, tapi kan kita sudah diajar, ini melayani Tuhan, berkatnya besar. Jadi sudah tahu tidak mampu, tapi karena dikasih pelayanan, kalau nolak dosa, kan gitu kan. Biasanya kan zaman Pentakosta kuno kan seperti itu. Kalau nolak dosa. Terus apa yang kita lakukan? Kita akan berdoa, kita berpuasa. Ya bahkan bukan puasanya bukan hari ini
puasa dari pagi karena sore mau pelayanan. Enggak. Kadang ada yang 3 hari sebelumnya sudah puasa. Bahkan lebih lagi. Ya. Lebih lagi biasanya. Tuhan, lagu apa ya Tuhan? Ya. Kemudian terinspirasi. Wah ini Tuhan catat dapat satu lagu. Ya. Kita berdoa. Tetapi ketika kita sudah ahli. Kita sudah tahu. Oh lagu ini bisa bikin nangis jemaat. Sudah ada catatannya. Ini bisa bikin jemaat loncat-loncat. Iya kan? Sekarang sudah ahli. Doanya dikurangi. Puasanya dikurangi. Lipstiknya ditambah. Iya kan? Pakaiannya ditambah. Sudah ahli. Jadi waktu-waktu dulu ngandalkan Tuhan sekarang berkurang. Sudah ahli. Ini loh yang disebut tinggi hati. Dulu setiap sakit sedikit aja oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Sekarang paramek. Ya. Paramek tidak sembuh. Dokter spesialis mana? Punya uang. Normal bagi orang. Oh iya bagi orang. Tetapi sikap kita yang sudah terlatih mengandalkan Tuhan dari hal yang terkecil. Sekarang berkurang. Kenapa? Karena kita punya uang. Karena kita sudah ahli. Ini loh yang disebut. Jangan engkau tinggi hati. Dan melupakan Tuhan. Jangan. Nanti kalau sudah sekarat. Baru ingat Tuhan lagi. Ya. Ini sangat penting loh. Karena Musa sudah berkata hati-hati. Berarti ini mudah loh kita akan lakukan ini menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan yang berkata jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Suami istri harus beriman, mempunyai iman yang sama. Banyak orang berpikir bahwa iman ini yang penting satu gereja, satu agama Kristen sama-sama Kristen. Oh bukan. Walaupun kita di sini suami istri datang bareng di satu gereja, imannya belum tentu sama loh. Mungkin si istri karena lebih sungguh-sungguh ibadah, nancep masuk. Yang suami, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Coba lihat. Bahwa yang satu berpikir doa, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tanpa doa, tidak mungkin bisa. Yang lain, pasangannya, alah sudahlah, tidak usah terlalu fanatik. Loh ini imannya beda loh. Yang satu percaya perpuluhan, yang lain enggak. Lihat, walaupun satu gereja, walaupun sama-sama Kristen, imannya beda. Yang satu kalau sakit doa, firman Tuhan dia ucapkan terus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah disembuhkan. Yang lain, ya Panadol, Paramek, segala macam. Iya kan? Tahu semua. Loh, di sini kita lihat bahwa walaupun sama-sama Kristen, imannya beda. Nah untuk tetap rendah hati, betapa pentingnya kita itu punya pasangan yang imannya sama. Ya. Kadang ketika saya selesai pelayanan saya pulang. Istri saya bertanya, bagaimana pelayanan? Dan saya jawab, bagus, Tuhan kerja. Ada yang disembuhkan, ada pelepasan, ada yang konseling. Dan istri saya hanya jawab begini, ya jangan sombong. Loh itu mendemplak saya, mengingatkan saya bahwa rasa senang karena pelayanan yang memberkati orang, itu tipis loh bedanya dengan kesombongan yang muncul tiba-tiba. Wah saya dipakai Tuhan, saya jadi berkat.
Tipis bedanya. Antara rasa senang dipakai Tuhan, memberkati orang dengan kesombongan karena kita bisa memberkati orang lain. Itu tipis. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempunyai pasangan yang seiman. Bukan segereja. Ya. Sehingga ada yang selalu mengingatkan kita. Ya. Yang mengingatkan kita. Tadi sudah doa atau belum? Nah, enggak masalah punya pasangan yang cerewet. Tapi kan cerewetnya yang benar kan? Pak, Ma, sudah ngasih perpuluhan, sudah dikasih. Oh iya, masih ada di dompet. Memang, itu uang kalau sudah di dompet, maunya enggak mau keluar. Ya. Jadi, ada yang selalu mengingatkan ketika iman kita itu seimbang naiknya. Bayangkan kalau orang yang satu ingin, saya diberkat banyak, saya mau memberi untuk gereja. Yang lain berkata, ada apa? Memangnya hanya kamu jemaatnya? Kan banyak jemaat yang lain. Kok enak kamu sendiri yang nyumbang, yang lain hanya nikmati dinginnya AC. Loh. Sudah jemaat. Ketika iman tidak seimbang, itu yang akan terjadi. Ya. Jadi penting kita mempunyai pasangan yang seimbang imannya, sehingga kita akan saling menguatkan, saling menegur. Ya. Janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tuhan yang bagaimana? Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ingat, engkau dulu budak. Tidak punya apa-apa. Sekarang dibawa oleh Tuhan. Keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau, dipimpin melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya. Bisa bayangkan di sini. Itu padang gurun, banyak ular dan kalajengkingnya. Kalau bukan karena Tuhan, itu kan seru kan? Kalau sampai ular itu muncul di tengah-tengah perkemahan atau kalajengking, minimal yang cewek, apa tidak rame? Satu menjerit, yang lain jerit semua. Ya. Di sini dalam perjalanan di padang gurun, dikatakan, yang memimpin engkau, Allah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Loh. Kalau kita selalu mengingat perjalanan iman kita, sukar untuk menjadi tinggi hati. Iya, dulu aku budak. Dibawa keluar oleh Tuhan dengan banyak mujizat-mujizat. Bagi orang Israel, tulah itu berkat. Bagi bangsa Mesir, itu kutuk. Ya kan? Sekarang dibawa ketika di padang gurun pun, wah mujizat terjadi, kurang air dari batu. Tidak usah cari air, tidak usah cari sumber air. Batu bisa mengeluarkan air. Ya. Kalajengking menyingkir dengan sendirinya. Anda bayangkan iring-iringan kemudian di pinggirnya kalajengking, di pinggirnya lagi, di kirinya ular. Dan kita jalan dengan gagah. Iya kan? Bayangkan seperti itu kan ketawa sendiri kan. Tapi kan kita menyadari betapa hebatnya Tuhan memimpin kita. Di dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-19 bukankah dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kau.
Bukan kebetulan di sini juga dikatakan Tuhan yang memimpin bangsa Israel ketika melewati padang gurun yang dipenuhi dengan kalajengking dan ular. Yesus berkata bahwa murid-muridnya, orang yang percaya, diperlengkapi dengan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya. Kalau kita mengingat itu semua, bukankah semua karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, janji-janji yang digenapi dalam hidup kita. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk sombong. Saya selalu berkata, apalagi pendeta, tidak ada alasan untuk sombong. Orang semuanya dikasih kok. Iya kan? Kan semuanya dikasih. Dari uang ucapan syukur, uang perpuluhan, uang apapun. Yang didapat itu karena dikasih. Kalau dikasih, ada apa kok sombong? Bukan hasil kerja sendiri kok. Dikasih. Namanya dikasih berarti posisinya yang ngasih lebih tinggi. Sehingga kita harus selalu merendahkan diri. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita di sini. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Supaya kita tidak mengeluh, ingat ini, firman ini, untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Mungkin sekarang kita ada di padang gurun. Kalau kita tidak menyadari hasil akhirnya, yaitu Tuhan ingin berbuat baik, maka kita akan mengeluh di padang gurun. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi yang tidak terselesaikan, kita akan mengeluh. Tetapi kalau kita tahu hasil akhir yang ingin dicapai oleh Tuhan, yaitu memberikan yang baik kepada kita, maka kita akan bersyukur sekalipun ada di padang gurun. Karena kita tahu hasil akhirnya, yaitu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Bahwa bangsa Israel dikatakan diberi mana. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa mana itu gambaran dari firman Tuhan. Bangsa Israel diberi makan mana supaya direndahkannya hatimu. Bahwa dengan mempelajari firman Tuhan, makan firman Tuhan, Anda tidak usah berusaha untuk menjadi rendah hati, Anda akan rendah hati dengan sendirinya. Ketika engkau makan firman Tuhan, makan firman Tuhan, makan firman Tuhan, engkau tidak usah berusaha untuk sembuh, engkau akan sembuh dengan sendirinya. Itulah kuasa firman. Bayangkan bangsa Israel, kenapa jalan 40 tahun kakinya tidak ada yang bengkak? Kenapa 40 tahun tidak ada satupun yang sakit dan kesakitan? Terjemahan bahasa Indonesia berkata begini, tidak ada satupun kakinya yang tergelincir. Padahal bahasa yang sebenarnya itu adalah tidak ada satupun yang menderita kesakitan. Terjemahan Indonesia mengatakan kakinya tergelincir. Jauh bedanya. Ya, jauh bedanya. Jadi kalau Anda bayangkan jalan di padang gurun 40 tahun tidak ada yang sakit. Jalan di padang gurun 40 tahun kakinya tidak ada yang bengkak. Itu karena apa? Karena makan mana. Karena makan mana. Mengapa Musa bisa tahan berpuasa 40 hari 40 malam dan dijelaskan tidak makan dan tidak minum? Karena 40 hari 40 malam Musa selalu mendengar, berhadapan, menulis, ya mungkin mengingat firman Tuhan.
Kenapa Elia bisa berjalan sampai ke gua di mana dia bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam dikatakan. Elia tidak makan lagi. Karena dia sudah makan makanan malaikat. Dan Alkitab menjelaskan makanan malaikat itu adalah mana itu. Mana itu makanan malaikat. Ketika makanan malaikat ini diberikan kepada Elia, Elia hanya makan satu kali dan malaikat itu katakan, makan lagi. Nanti perjalananmu terlalu jauh. Dan setelah itu Elia bukan puasanya Elia bukan tidur ibadah. Bukan. Ya. Elia puasa 40 hari 40 malam dan selama itu juga dia berjalan. Bagaimana bisa kuat? Karena dia makan makanan malaikat, yaitu mana. Dan bagi kita sekarang, mana itu adalah gambaran dari firman Tuhan. Mengapa kita lemah? Mengapa kita bimbang? Karena kita tidak makan mana ini, yaitu firman. Firman akan memberi kekuatan kepada kita. Ya. Banyak orang yang meremehkan firman. Banyak. Bahkan sekarang dengan banyaknya maraknya HP. Banyak orang Kristen tidak bawa Alkitab. Anda tahu kalau Anda pakai HP, Anda akan terganggu loh. Tidak bisa konsentrasi. Kalau WA masuk, apa enggak gatel tangannya? Untuk lihat WA walaupun ibadah. Bayangkan kalau Anda ibadah sambil buka WA, bayangkan Anda jadi anak buahnya Kim Jong-un. Waktu rapat Anda buka WA gitu, habis. Iya kan? Ya. Makanya kalau rekreasi jangan Korea Selatan, Korea Utara. Ya. Saya bayangkan dikatakan rapat. Ya, rapat. Kalau Anda nguap aja besok hilang. Ya, nguap. Padahal kalau di gereja orang bisa dongak, bisa nunduk. Iya kan? Tanpa kesadaran itu. Ya. Oh itu kalau Kim Jong-un, bukan Tuhan Yesus. Habis. Tapi kalau rapat itu yang paling senang saya lihat kalau rapat. Kalau sudah rapat paripurna. Kalau sudah Kim Jong-un begini, setuju. Lainnya langsung serempak. Tidak ada satupun yang nolak loh. Iya, itu senang saya lihat seperti itu. Anda kalau tidak percaya, sudahlah daftar jadi warga negara Korea Utara. Kemudian ikut rapat dengan Kim Jong-un. Sekali-sekali nolak atau pura-pura tidur lah. Tidur seterusnya. Iya. Nah, betapa pentingnya firman Tuhan. Ketika kita hanya bawa HP, orang enggak tahu loh kalau kita ke gereja. Saya ketika di Lumajang, keluar dari hotel, saya ingat bersama Bapak Adi Putra, saya bawa Alkitab saya. Alkitab saya kan tetap besar mulai dulu. Alkitab ini namanya jelek. Alkitab Manula. Kan jelek. Anda kalau ke Immanuel tanya Alkitab yang besar. Oh Alkitab Manula. Nah ya, jadi kalau mau beli Alkitab yang besar tidak usah tanya. Cari sendiri. Ya. Nah ketika saya bawa keluar. Pak Adi Putra tanya ke saya begini. Dia Alkitabnya sendiri dimasukkan ke tas. Saya bawa Alkitab saya. Pak Yusa, itu Alkitab. Tidak takut Pak Yusa. Itu ada apa? Kok takut? Saya Kristen kok. Saya bilang. Orang Islam aja bawa Al-Quran, masa kita enggak? Nah artinya bahwa dengan kita bawa Alkitab aja. Sebelum sampai di gereja engkau sudah bersaksi. Sebelum ngomong. Engkau bawa HP, hanya HP. Tidak ada orang tahu. Sudah suruh nyeritakan Yesus adalah Tuhan.
tanpa Yesus tidak bisa diselamatkan. Sudah ngomong seperti itu kan tidak mungkin sudah. Ya kan? Orang lain. Minimal Bu, ya Alkitabnya tunjukkan aku Kristen mau ibadah. Nah, HP yang dibawa. Belum tentu Anda konsentrasi ketika baca itu. Belum tentu. Ketika ada WA masuk, Anda akan baca. Saya punya kebiasaan. Kalau saya ibadah di sini, kecuali ada tamu yang terlambat, nah saya bawa HP. Selalu tanya, ya sampai mana, sampai mana. Kalau enggak, saya enggak akan pernah bawa HP ke gereja. Saya tidak. Ya. Jadi betapa pentingnya kita itu mengutamakan firman. Jangan malu dengan firman. Ya. Ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan sombong. Ya. Dengan berpikir, kalau saya tidak kerja keras, kalau saya tidak punya titel S2, S3, tidak mungkin saya bisa berhasil seperti sekarang. Jangan. Apalagi sampai mengucapkannya. Mungkin kita mengatakan ini memotivasi orang. Jangan, di dalam hati aja jangan kok. Ya. Yang harus kita sadari adalah kekuatan kuasa itu datangnya dari Tuhan. Ayat yang ke-18. Kiranya ini menjadi pegangan kita semua. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Nah, selalu ingat ketika engkau berhasil. Ketika engkau mengalami pertambahan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Iya, untuk memperoleh kekayaan itu butuh kekuatan, untuk memperoleh kekayaan butuh kepandaian. Tapi ingat, semua itu kekuatan, hikmat, kepandaian itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Jadi ketika kita kaya, jangan lupakan ini. Kita bisa kaya karena kita punya kekuatan. Dan kekuatan itu Tuhan yang memberikannya. Yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bahwa Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Dan bagaimana supaya kita menerima berkatnya? Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dari ayat ini seharusnya kita termotivasi. Tuhan tidak menginginkan, merencanakan kita hidup dalam kekurangan. Buktinya Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan kok. Kalau Tuhan ingin kita hidup kekurangan, tidak usah diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tidak usah diberi kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Tapi di sini firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada umatnya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti Tuhan menginginkan kita hidup dalam kelimpahan, dalam kekayaan. Pak, katanya jangan ingin kaya. Oh iya memang, kita tidak boleh ingin kaya. Tuhan ingin kita kaya. Kan ayat ini berkata, Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti yang ingin kita kaya itu kan bukan kita kan. Tuhan yang ingin kita kaya. Ya. Ayat 19 dan 20. Tetapi jika engkau, setelah engkau kaya, semakin kaya.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, secara otomatis menjadi tinggi hati, menganggap bahwa semua adalah usaha sendiri, bukan karena anugerah Tuhan, dan mengikuti Allah lain. Nah, mengikuti Allah lain, tidak menyembah Allah lagi, Allah Yehova, mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini. Peringatannya adalah bahwa kamu pasti binasa. Bukan hanya mati. Binasa itu tidak hanya berbicara kita mati. Binasa itu berbicara satu, kita mati. Kedua, segala milik kita dimusnahkan, itu binasa. Tiga, kita mati akan langsung masuk neraka. Itu namanya binasa. Kalau hanya mati masih enak. Ini binasa, semuanya dimusnahkan. Roh, jiwa, tubuhmu musnah. Ya. Bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketika sudah sombong, mana mau kita mendengarkan suara orang lain, bahkan suara Tuhan. Kita sudah sombong, kita sudah tinggi hati, kita sudah merasa mampu, kita merasa kaya. Tanpa orang lain, tanpa Tuhan, kita mampu. Sehingga ketika Tuhan bersuara, kita tidak mau dengar lagi sudah. Ya. Bukankah seringkali kita merasa pandai kan? Oh iya. Seringkali jalan Tuhan itu tidak masuk akal. Saya pernah memberi kesaksian. Ketika uang saya sedikit, malam ada seorang di Solo yang harus saya kasih, yang biasanya saya kasih uang, saya beralasan kepada Tuhan. Enggak Tuhan, maklumlah, apalagi dia kan sudah mulai kerja. Enggak usah ya Tuhan, sekarang enggak usah. Sudah 2 dikasih, sisa 1 ini yang jadi pergumulan saya. Karena memang uang tinggal sedikit waktu itu. Saya bergumul, saya enggak kasih. Dan Tuhan tetap katakan kasih. Loh kalau menurut kita secara logika, kan wajar kan, uang enggak ada kok mau ngasih. Apalagi yang mau dikasih sekarang sudah kerja, dulu enggak kerja, masih wajar. Nah ini kan pikiran manusia. Sekarang sudah kerja. Tapi Tuhan kata kasih. Dan saya beralasan pada Tuhan. Besok, kan dia kerja kan? Besok kalau ketemu saya di gereja, saya pamit pulang. Saya kasih Tuhan. Ternyata orang ini pergi ke gereja loh. Sambil seragam ya, mau kerja. Masih sempat-sempatnya ke gereja ketemu saya. Akhirnya saya kasih. Kemudian saya naik kereta. Saya sampai di stasiun Gubeng. Turun. Saya terima WA. Pak, mulai tadi malam Tuhan ingatkan saya untuk memberi Bapak berkat. Saya sudah transfer. Loh, tadi malam kan saya bergumul juga kan? Ternyata dia juga bergumul untuk ngasih saya. Disuruh Tuhan. Saya bayangkan kalau saya tidak kasih, ini juga transferan tidak mungkin saya terima. Tetapi kan secara logika, saya kekurangan uang, tinggal sedikit. Sehingga mendengar suara Tuhan seringkali itu tidak masuk akal. Saya ingat jelas, saya memberi hanya 250.000. Tapi ketika saya turun dari kereta, saya lihat transferan 13 juta. Itu logika mau menjelaskan bagaimana. Tetapi yang jadi masalah, apakah kita masih mau mendengar dan mentaati suara Tuhan? Sekalipun tidak masuk akal. Kan kita sudah pinter kan? Akal kita sudah terlatih.
apakah masih mau mendengar dan mentaati suara Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara dan kita sebenarnya bisa mendengar suara Tuhan. Seandainya kita berani mentaati firman Tuhan, tidak ada satupun yang akan mengalami kegagalan. Tanpa sadar kita sering menolak suara Tuhan. Kita merasa sudah pandai, ahli. Dan ini yang menyebabkan kita binasa. Usaha kita hancur. Kerohanian kita sudah tidak tertarik lagi pada Tuhan. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. 2 ayat ini kiranya menjadi peringatan bagi kita. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Ingat, jangan berkata pada saya, buktinya itu meninggalkan iman Kristen kok tidak apa-apa. Ingat, kata binasa hanya masalah waktu. Baik yang di bumi maupun nanti di dalam kekekalan. Engkau pasti binasa. Dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita hidup di akhir zaman, betapa pentingnya mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Sekalipun tidak masuk akal, beranilah untuk percaya dan mentaati firman Tuhan. Maka kita akan tahu hasil akhirnya adalah hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan kecelakaan, tetapi hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati.